Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nadia Ika Kumira. Aku dari kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas ringkasan mengenai novel yang baru saja aku baca. Novel Sepotong Hati Yang Baru karya Terelie. Novel ini termasuk jenis kategori cerita fiksi dan diterbitkan pada tahun 2012, tepatnya di bulan Oktober oleh Mahaka Publishing. Dan yang terbaru itu diterbitkan pada tahun 2021, tepatnya di bulan Januari oleh penerbit Sabak Dream. Novel ini diterbitkan di Jagakarsa atau Kota Depok. Novel ini terdapat 206 halaman serta memiliki lebar 13,5 cm dan panjang 20,5 cm. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu, aku mau satu dulu ke kalian, kenapa sih aku pilih novel ini buat aku bahas. Pertama, jujur aku tuh bukan tipe orang yang suka baca novel setiap saat. Aku baca kalau emang lagi senggang atau lagi bosen, dan yang pasti aku baca itu cerita fiksi karena aku lebih suka cerita fiksi dibanding non-fiksi. Kenapa aku pilih Terelie? Karena novel Terelie ini salah satu novel yang menurut aku tuh kata-kata dan kalimatnya itu mudah dimengerti. Jadi aku tuh nyari novel yang emang kata-kata sama kalimatnya itu kayak mudah dimengerti gitu, biar aku tuh bisa cepet memahami isi dari novel ini. Langsung aja aku bahas ke novel ini. Nah, jadi novel Terelie Sepotong Hati Yang Baru ini itu menceritakan kisah tentang perjalanan perasaan manusia, tentang jatuh cinta, patah hati, tentang kekeluargaan, persahabatan, kayak gitu. Nah, jadi di dalam cerpen ini itu, di dalam novel ini itu terdiri dari beberapa cerpen. Kebetulan di novel Sepotong Hati Yang Baru ini ada 8 cerpen. Cerpen yang pertama itu berjudul Hiks Kupikir Itu Sungguhan. Cerpen kedua berjudul Kisah Sisye. Yang ketiga berjudul Sepotong Hati Yang Baru. Keempat berjudul Mimpi-Mimpi Sampek Engtai. Kelima berjudul Icie Nurbaja dan Kang Jalil. Keenam berjudul Kalau Semua Wanita Jelek. Ketujuh berjudul Percayakah Kau Padaku. Dan yang kedelapan berjudul Buat Apa Disesali. Jadi bukan satu cerita panjang yang ada di dalam novel ini, melainkan terdiri dari beberapa cerpen. Nah, walaupun terdiri dari beberapa cerpen, tapi inti buku itu sama. Jadi di ceritanya itu tokohnya itu berbeda-beda dan memiliki konflik unik yang beragam, tapi tetap saling berkesinambungan. Inti dari bukunya tuh pokoknya tetap sama, mengajari manusia bahwa pentingnya belajar memperbaiki hal yang ada di dalam hidup. Novel ini itu mengajari kita untuk melepas seseorang, keikhlasan dalam melepas seseorang yang kita sayangi, yang kita cintai, kejujuran tentang kehilangan, terus juga mengajari bagaimana perjuangan seseorang dalam mencari jati diri mereka. Juga kita diajari juga untuk jujur tentang perasaan kita sendiri. Jadi kita terus jujur tentang apa yang kita rasain, jangan berpura-pura gitu. Oke, jadi langsung aja aku mau bahas satu cerpen yang ada di dalam novel ini. Cerpen yang mau aku bahas yang ada di dalam novel ini itu judulnya Hiks Kupikir Itu Sungguhan. Nah, jadi cerita ini itu terdapat 4 tokoh utama. Terdapat 4 tokoh utama. Yang pertama itu si Putri, yang kedua ada Rio, yang ketiga Nana, dan yang keempat Sari. Ini tokoh utamanya ya yang aku sebutin, cuman yang benar-benar utama. Nah, jadi tiga tokoh itu si Nana, Putri, Sari, mereka tuh tinggal bareng di kontrakan. Jadi dia itu satu kampus, terus juga temenan udah dari SMA. Nah, terus si Putri ini dia tuh terlalu tipe cewek yang terlalu kegeeran gitu, gampang baper sama sikap cowok yang perhatian sama dia, yang baik sama dia. Dia tuh gampang baper banget. Nah, terus si Rio ini dia tuh kebetulan emang baik ke semua
orang, emang baik, humble ke semua orang gitu. Tapi si Putri tuh mungkin merasa perhatian Rio tuh terlalu berlebihan ke dia, jadinya dia ngerasa diseriusin sama Rio, padahal tuh enggak. Nah, suatu si Putri tuh ke warteg buat niat itu bungkus makanan untuk dibawa pulang, tapi dia di warteg ketemu Rio dan Rio ngajak makan bareng di warteg. Terus tanpa berpikir panjang lebar, karena si Putri ini suka sama Rio, akhirnya si Putri langsung bilang ke penjualnya, Pak, saya sebenarnya makan di sini ya, bukan dibungkus gitu. Terus penjualnya bingung dong, lah tadi Neng bilang makanannya dibungkus, kenapa sekarang jadi makan di sini? Tuh kan. Terus Rio dengar tuh dari belakang, dia langsung nyamperin, oh kamu mau dibungkus bukan makan di sini? Terus tiba-tiba si Putri ngelak, dia langsung kayak, oh enggak, penjualnya yang salah, aku mau makan di sini kok. Dia pokoknya jadi berbohong demi bisa makan bareng sama si Rio. Singkat cerita, mereka tuh ngobrol-ngobrol sepanjang di restoran ini, di warteg ini, di tempat makan ini. Mereka ngobrol-ngobrol, tapi mereka bukan cuman makan berdua doang, ada temennya Rio juga rame. Nah terus si Putri ini udah pulang nih, nyampe rumah. Terus malam harinya itu dia buka laptop, dia dapet notif, dia itu di follow duluan sama si Rio, di follow di Facebook. Terus dia teriak tuh, akhirnya si Nana sama si Sari nyamperin, kenapa, ada apa? Terus si Putri cerita, aku di follow duluan sama Rio. Terus juga tadi di warteg dia cerita tuh, jadi dia cerita di warteg kita makan, aku diajak makan bareng sama dia gitu. Padahal di warteg itu posisinya ada teman-teman si Rio juga. Terus si Sari kayak excited juga dong denger ceritanya Putri. Terus si Nana kayak dia cuman datar kayak nggak yang se-excited si Sari. Nah terus udah deh, langsung tuh si Putri kayak apa ya, kayak mungkin agak caper dikit. Dia tuh sering masang status, jadi dia sering masang status, dan si Rio ini nge-like statusnya si Putri terus, mulai dari status kayak kata-kata dia suka film Batman, terus abis itu si Rio balas, aku juga suka nih gitu. Terus kayak si Rio bayarin ongkos naik angkot, terus juga Rio ngucapin ulang tahun Putri yang pertama kali, bener-bener orang pertama yang ngucapin Putri ulang tahun. Dan di situ Putri bener-bener ngerasa kegeeran tingkat dewa, bener-bener baper banget diucapin duluan sama si Rio ini. Akhirnya si Putri ini kayak ngerasa dong, kayaknya dia suka nih sama aku gitu kan. Terus si Nana selalu ngasih nasihat ke si Putri ini, dia ngasih nasihat, dia ngasih tahu kalau si Rio itu emang baik ke semua orang, emang humble ke semua orang, salah satunya ke Nana. Tapi gimana lagi, orang lagi jatuh cinta susah dikasih taunya kan. Dia nggak mau dengerin kata Nana, dia malah bilang kalau Nana itu cemburu. Tapi padahal kenyataan itu si Nana emang beneran cemburu, karena si Nananya juga suka sama Rio. Nah singkat cerita, mereka berdua ini, si Nana sama si Putri jadi sering berantem di rumah, di kontrakan, jadi sering berantem, jarang ngobrol gara-gara si Nana muak sama cerita-ceritanya Putri tentang Rio. Tapi si Sari ini tetap excited gitu dengerin ceritanya Putri. Dan lama-kelamaan tuh si Sari tuh kayak muak gitu kan, mereka berdua berantem mulu. Akhirnya si Sari tuh ngajak makan mereka berdua. Si Sari ini mau nraktir Nana sama Putri. Terus karena ditraktir, Nana sama Putri mau dong, mereka langsung datang ke restorannya. Terus sampai di restoran, Sari ini bikin perjanjian kalau selama di restoran ini mereka berdua tuh nggak boleh ada yang berantem, nggak boleh ada yang nyindir-nyindiran, pokoknya nggak boleh bahas cowok sama sekali. Terus mereka tuh setuju, kayak oke, mereka kayak ngesetujuin syaratnya. Terus mereka berdua langsung kayak akrab lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Tapi nggak lama kemudian Rio datang sama temen-temennya, dia makan di restoran itu juga. Nah jadi si Rio langsung nyapa ketiga-tiganya itu. Terus si Putri yang kayak bener-bener ngeliat Rio, terus diajak makan bareng sama Rio, dia langsung bener-bener kayak mau pingsan di tempat gitu, ibaratnya kayak salting gitu, bener-bener seneng banget. Padahal si Rio posisinya tuh ngajak
bukan ngajak dia doang, tapi si dia tuh ngajak yang lainnya juga buat makan bareng. Tapi mungkin emang perasaannya si Putri terlalu berlebihan gitu, dia merasa lebih dispesialkan padahal sama aja sama yang lain gitu. Nah terus udah deh mereka makan-makan. Nah terus di tengah pembicaraan tuh si Rio nanya ke Nana nih, "Hai Nana, kita sering ketemu tapi jarang ngobrol, maaf ya," gitu. Terus Nana jawab, "Iya nggak apa-apa kok," gitu. Terus si Rio ini nanya-nanya tuh ke Nana tuh punya akun Facebook nggak sih? Udah pokoknya mereka kayak ngobrol-ngobrol gitulah, kayak pengenalan gitu. Terus si Putri yang denger di sebelahnya, yang ngeliat, yang denger, dia kayak ekspresinya yang tadinya seneng kayak orang lagi jatuh cinta gitu, mendadak berubah drastis karena ngeliat Rio ajak ngobrol si Nana terus di situ tuh si Nana kayak merasa seneng, kayak dia tuh di dalam hati tuh kayak, nih lihat nih, syukurin apa yang gue bilang, si Rio ini emang perhatian ke semua orang, emang baik ke semua orang, bukan ke si Putri doang gitu. Terus di perjalanan pulang si Nana itu kayak kelihatan seneng banget, beda sama si Putri yang tadinya seneng jadi berubah drastis banget, bener-bener melas, kayak sedih, kecewa gitu. Terus sampainya di rumah si Nana di follow sama Rio, di follow Facebooknya, di follow sama Rio. Terus dia cerita ke Sari. Terus habis itu Sari bilang, "Cie," kayak Sari tuh kayak ikut ngecomblangin gitu, "Cie" gitu kan. Terus si Putri cuman diem, bener-bener nggak bicara sama sekali. Dia bener-bener kayak masih kecewa, jadi dia nggak mau banyak ngomong. Nah terus lama-kelamaan tuh si Rio ini dia kayak nge-DM ngomentarin postingannya kayak, "Wih enak ya jualannya," gitu. Karena si Nana ini buat akun Facebook tuh untuk jualan kue, karena dia tuh bisa bikin kue kan, suka bikin kue. Nah terus dia tuh si Rio bikin status nih, suatu hari tuh dia bikin status tentang cewek cantik yang suka bikin kue. Nah terus si Nana tuh kayak ngerasa banget dong, dia tuh ngerasa kalau statusnya itu tertuju pada Nana. Nah jadi tuh dia langsung cerita ke Sari. Terus Putri yang ngedenger cuman bisa diem, bener-bener dia juga belum ngomong, kayak nggak mau ngomong, tapi dia udah coba lapang dada, bener-bener udah ngelapangin dadanya, udah ngiklasin kalau emang Rio suka sama Nana gitu. Dia udah mulai ikhlas nih, udah mulai nerima keadaan gitu. Terus si Nana sama Rio ini DM-an tuh di Facebook. Terus Rio ngajak ketemuan Nana dan keluarga Rio. Dia ngajak Nana buat ketemu sama keluarganya Rio. Terus Nana bingung dong, dia kayak shock banget, kayak seneng, kaget. Dia tuh ngira kalau dia bakal dikenalin sama orang tuanya sebagai kekasihnya gitu. Tapi pas sesampainya di restoran ternyata beda sama ekspektasinya si Nana. Ternyata mereka tuh mau ngajak ketemu cuman ngajak bisnis kue bareng gitu, karena ibunya suka bikinan si Nana gitu. Terus si Nana kayak ngerasa kecewa dong, ya kirain bakal dikenalin buat jadi kekasih, buat diseriusin gitu sama Rio, ternyata buat diajak berbisnis gitu kan. Tapi Nana tetap menerima bisnis dari orang tuanya Rio, cuman dia tetap ngerasa kecewa karena dia udah bener-bener rapi, udah bener-bener seneng banget bakal diseriusin sama Rio, ternyata cuma diajak berbisnis gitu. Terus sampai di rumah dia kayak mikir, oh ternyata ini yang dirasain sama Putri gitu kan, ternyata ini yang dirasain sama Putri. Dia ngerasa kesenangan waktu di follow sama Rio, dan juga si Nana ngerasain hal yang sama. Terus pas Nana lagi patah hati, dia juga mikirin perasaannya Putri waktu si Rio lagi ngobrol-ngobrol sama Nana gitu. Jadi intinya si Nana ini awalnya ngejek si Putri, kayak gitu doang pakai salting, gitu doang kegeeran, gak usah baperan gitu kan. Tapi padahal si Nana ngalamin juga nih ternyata sama Rio, sama emang
emang Rio ternyata gitu ke semua orang gitu kan. Jadi di situ Nana kayak nyesel tuh pernah giniin Putri. Terus udah deh, sampai situ mereka berdua udah nggak ada yang deket lagi sama Rio, karena udah tahu sifat aslinya Rio. Rio itu emang baik ke semua orang, bukan karena serius. Dari situ mereka nyesel kan, mereka nggak mau terlalu baper sama perhatian dari cowok, nggak mau terlalu baper sama kebaikan cowok gitu. Maksudnya kayak jangan terlalu kegeeran gitu lah, jangan terlalu mengambil asumsi sendiri kalau si Rio itu emang beneran serius ke kita, padahal dia tuh emang gitu kan ke semua orang. Itu aja sih mungkin yang bisa aku bahas di cerpen yang ada di novel ini. Intinya ceritanya itu kayak ceweknya terlalu cepat mengambil kesimpulan dari perlakuan yang didapat dari si cowok, dari perhatian yang didapat dari si cowok. Nah, jadi intinya dari cerita yang tadi aku jelasin di dalam novel ini itu, si wanita ini tuh terlalu cepat mengambil kesimpulan atas perlakuan dan perhatian yang didapat dari si cowok. Jadi dia tuh terlalu cepat menilai gitu loh, dia tuh terlalu cepat menilai bahwa si cowoknya itu lagi serius ke si cewek, padahal si cowoknya emang gitu ke semua orang. Jadi intinya jangan terlalu kegeeran, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan atas perhatian-perhatian yang didapat dari seseorang, apalagi dari cowok ya. Jadi dari orang yang kita suka belum tentu orang itu benar-benar serius ke kita gitu kan. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Pesan moral dari cerita yang tadi aku bahas, kita itu harus jujur terhadap perasaan kita sendiri. Jangan pura-pura kayak Nana tadi, dia pura-pura nggak suka sama Rio padahal aslinya suka gitu kan. Terus habis itu kita juga jangan menilai seseorang hanya dari luarnya saja, hanya dari penampilannya saja, karena belum tentu penampilan sama dengan yang ada di dalamnya itu kan. Terus kita juga harus belajar mengikhlaskan seseorang, harus belajar sabar menghadapi semuanya gitu. Terus kita harus mengikhlaskan seseorang yang emang bukan ditakdirkan untuk kita gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Kalau emang seseorang itu bukan buat kita, gimana lagi, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan. Terus juga sakit hati itu bisa sembuh kalau kitanya bisa ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, sakit hati itu bakal terus ada di dalam diri kita. Jadi kita itu kuncinya harus ikhlas dalam segala hal apapun. Itu yang bikin sakit hati kita jadi hilang. Terus untuk kritik sosialnya sih mungkin itu aja sih. Kritik kayak sudut pandang dari setiap orang beda-beda kan. Di dalam cerita itu ngejelasin sudut pandang dari setiap orang tuh beda-beda. Kayak sudut pandangnya Nana ke Rio beda-beda, sudut pandangnya Putri ke ini beda-beda gitu-gitu. Jadi itu aja sih mungkin yang bisa aku bahas. Novel ini menurut aku seru banget, bener-bener seru banget. Aku udah baca sampai akhir, udah baca yang sampai cerpen ke-8, dan itu bener-bener seru banget. Dan kata-katanya apa yang tadi aku bilang sebelumnya, ini tuh mudah dimengerti. Jadi kalian kayaknya sehari juga bisa denuntasin ini, karena bener-bener kalimatnya tuh yang mudah dimengerti gitu. Jadi aku bisa cepat memahami isi dari novel ini. Jadi sih yang bisa aku baca, novel ini tuh cocok banget buat kalian nih remaja-remaja yang relate banget gitu kehidupannya, kayak tentang percintaannya, keluargaannya, persahabatan. Ini tuh relate banget buat para remaja-remaja yang lagi masih bingung gitu sama dirinya sendiri, belum nemuin jati dirinya, masih bingung sama perasaan diri sendiri. Kalian cocok banget, bisa banget baca ini, novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie ya. Itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, sampai ketemu lagi.